Provinsi Kalimantan Selatan kini dipimpin oleh politikus berlatar belakang pengusaha tambang batubara bernama Muhyiddin. Sebagai salah satu gubernur terkaya di Indonesia, Muhyiddin bukanlah figur baru di panggung politik daerah. Muhyiddin telah berkecimpung di kancah politik lokal dan menduduki jabatan tinggi di legislatif maupun eksekutif lebih dari 2 dekade. Namun, di balik pencapaian dan citranya sebagai pemimpin yang merakyat, Muhyiddin kerap disorot terkait dinasti politik, tudingan nepotisme, dugaan kasus korupsi, hingga kontroversi pengelolaan keuangan daerah. Lantas, siapa sebenarnya Muhyiddin? Dan bagaimana dirinya mampu menduduki kursi nomor 1 di Kalimantan Selatan? Jauh sebelum terjun ke dunia politik, Muhyiddin adalah guru olahraga di sekolah negeri sejak 1980 hingga 2004. Melihat potensi kekayaan alam Kalimantan Selatan yang begitu melimpah, Muhyiddin tidak tinggal diam. Pada 1996, dirinya mulai merintis pertambangan batu bara lewat PT Bintang Jaya Mulia yang beroperasi di wilayah Tanah Laut dan sekitarnya. Perusahaan ini menjadi sumber kekayaan utama Muhyiddin dengan aset saham yang tercatat di LHKPN KPK. Kekayaan Muhyiddin tercatat sebesar 57 miliar pada 2015, meningkat tajam pada 2020 sebesar 674 miliar dan menjadi 414 miliar pada 2024. Setelah sukses menjadi pengusaha tambang batubara, Muhyiddin mulai mencoba berkecimpung di kancah perpolitikan lokal. Lewat Partai Bintang Reformasi sebagai kendaraan politiknya, Muhyiddin terpilih sebagai anggota DPRD Tapin 2004-2009, lalu berlanjut menjadi anggota DPRD Kalimantan Selatan 2009-2014. Sebelum habis masa jabatannya, Muhyiddin mengundurkan diri dan maju ke pemilihan wali kota Banjarmasin. Berpasangan dengan Irwan Ansyari, keduanya tak menemui kesulitan berarti. Pasangan Muhyiddin Irwan menang telak dan resmi menjabat sebagai wali kota Banjarmasin 2010-2015. Muhyiddin mencitrakan diri sebagai wali kota lapangan yang sering turun langsung ke pasar-pasar dan kampung-kampung. Programnya berfokus pada infrastruktur kota, pasar tradisional, pendidikan gratis, dan penanganan banjir. Namun, citra positif Muhyiddin sempat tercoreng ketika dirinya diduga menyuap Bupati Tanah Laut saat itu, Adriansah, sebesar 5 miliar untuk memperlancar penerbitan izin usaha pertambangan bagi perusahaan miliknya. Muhyiddin ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada 2010, tapi proses penyidikan berlarut-larut hingga 2014. Kasus ini berakhir dengan dikeluarkannya surat penghentian penyidikan karena dianggap kurang bukti. Selain itu, Muhyiddin juga sempat diperiksa sebagai saksi dalam kasus penyelewengan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh anggota DPRD Kalimantan Selatan pada 2013. Kesuksesannya sebagai wali kota membuat Muhyiddin percaya diri untuk maju dalam Pilgub Kalsel 2015 berpasangan dengan Gusti Farid Hasan Aman melalui jalur independen. Jadi, ini tidak ada jabatan tuh yang kayak ini. Hanya satu periode, karena apa? Ulun nambah bangun Banjarmasin, duitnya kereda. Lalu ulun berpikir, amun di Banjarmasin aja nih, kada kau membangun benua. Ulun mencoba ingin maju ke gubernur, ingin membangun benua. Sayangnya, Muhyiddin harus mengakui keunggulan Sahbirinur Rudir Senawan yang disokong Haji Isam dengan kemenangan tipis sebesar 41,9%, sedangkan Muhyiddin Farid mendapat 40,31% suara. Pada Pilpres 2019, Muhyiddin yang menjabat sebagai Ketua DPW PAN Kalsel dicopot dari jabatannya karena menyatakan dukungan untuk pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Muhyiddin dianggap membelot karena berseberangan dengan keputusan PAN yang mendukung pasangan Prabowo Sandiaga Uno. Namun, ia kembali terpilih menjabat posisi yang sama untuk periode 2020-2025. Tekad Muhyiddin untuk menjadi pemimpin Kalimantan Selatan tak pernah redup. Muhyiddin kembali maju di Pilgub Kalsel 2020 berpasangan dengan rivalnya Sahbirinur. Pengaruh kuat Sahbirinur dan dukungan Haji Isam di belakang layar berhasil membuat keduanya menduduki kursi nomor 1 di Bumi Lambung Mangkurat. Setelah Muhyiddin berkuasa, keluarga besar Muhyiddin mulai berduyun-duyun masuk ke pemerintahan daerah. Anaknya, Karmila Muhyiddin, menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara mertua sang anak, Suripno Sumas, menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Ada juga suami dan ipar sang anak, Hari Wijaya dan Dedi Sopyan, yang menjabat sebagai anggota DPRD Banjarmasin. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirinur sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Kasus ini diduga terkait pengaturan proyek di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalimantan Selatan.
Di penghujung masa jabatan keduanya, sang gubernur sempat ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. Syahbiri Nur diduga meminta fee sebesar 5% terkait 3 proyek yang sedang dikerjakan Pemprov Kalsel senilai 54 miliar. Meski pada akhirnya status tersangka Syahbiri Nur gugur di pra-peradilan, Syahbiri Nur memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai gubernur. Setelah pengunduran Syahbiri ini, Muhyiddin diangkat sebagai pelaksana tugas gubernur Kalimantan Selatan. Pada Pilgub Kalsel 2024, Muhyiddin sebagai petahana menggandeng Hasnur Riyadi yang juga merupakan pengusaha dan bagian dari keluarga Hasnur. Ayahnya, Abdus Samad Sulaiman alias Haji Leman, merupakan pengusaha besar pemilik Hasnur Group yang bergerak di sektor utama pertambangan batubara. Di lain pihak, Syahbiri Nur yang masih ingin mempertahankan kekuasaan mendorong sang istri untuk maju dalam kontestasi. Istrinya, Rodatul Janah atau Acil Odah, berpasangan dengan Ahmad Rozani. Hal menarik muncul saat Haji Isam yang sebelumnya diprediksi akan mendukung Acil Odah yang merupakan keluarganya sendiri justru terlihat lebih mesra dengan pasangan Muhyiddin Hasnur Riyadi. Pasangan ini bahkan mengklaim bahwa dukungan dan restu Haji Isam telah diberikan kepada mereka. Hasilnya jelas, pasangan ini menang telak 82% suara, mengungguli pasangan Acil Odah Ahmad Rozani yang hanya meraih 17% suara. Muhyiddin kerap mencitrakan diri sebagai pemimpin yang dermawan dan tidak haus kekayaan. Dalam sebuah kesempatan, Muhyiddin pernah memberikan seluruh gaji dan tunjangannya selama menjabat sebagai kepala daerah yang diperkirakan mencapai 6 miliar untuk diberikan kepada masjid-masjid, kegiatan sosial dan orang-orang yang membutuhkan. Muhyiddin mengakui selama menjabat sebagai wali kota maupun gubernur, dirinya tak pernah mengambil gaji maupun tunjangan sepeser pun. Kepemimpinan Muhyiddin sebagai gubernur disorot publik setelah melantik anaknya sendiri, Karmila Muhyiddin, sebagai komisaris non-independen Bank Kalsel. Pengangkatan sang anak menimbulkan gelombang protes di kalangan masyarakat dan memicu tudingan praktek nepotisme. Kasus ini bukan yang pertama kali. Anak kedua Muhyiddin, Rahma Hayati, telah lebih dulu menduduki posisi penting sebagai anggota Dewan Pengawas RSUD Ulin Banjarmasin. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga publik. Banyak pihak menilai pengisian jabatan strategis dalam satu keluarga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ketika dimintai tanggapan mengenai tuduhan nepotisme ini, Muhyiddin berargumen bahwa penempatan sang anak bertujuan untuk mempermudah komunikasi masyarakat kepada gubernur. Ia mengatakan, kalau ada keluhan masyarakat soal pelayanan ataupun yang lainnya, anak saya bisa langsung menyampaikan kepada saya. Kalau orang lain mungkin sungkan, tapi anak sendiri pasti akan bicara terus terang. Tak berselang lama, Bank Kalsel mengalami masalah serius ketika dituding Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengendapkan dana daerah sebesar 5 triliun. Namun, pihak pemerintah daerah menyatakan hal ini merupakan kesalahan administrasi yang menyebabkan data keuangan milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebagai dana milik pemerintah Kota Banjarbaru. Dalam konferensi pers, Muhyiddin mengungkapkan kekeliruan terjadi akibat kesalahan teknis penginputan kode di sistem Bank Kalsel. Ia menilai pernyataan Menteri Keuangan disampaikan tergesa-gesa tanpa verifikasi ke pihak daerah maupun bank. Di sisi lain, ia juga memerintahkan manajemen Bank Kalsel untuk melakukan evaluasi internal atas kasus ini. Terlepas dari itu, kasus salah input data ini justru membuka tabir persoalan lebih dalam soal bagaimana lemahnya sistem pengawasan dan validasi internal di Bank Kalsel. Kasus ini makin menjadi polemik ketika anak dari sang gubernur memegang posisi penting di bank milik pemerintah Kalimantan Selatan ini.